Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf kita seadanya berkumpul di sore yang berbahagia ini. Silakan Om Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan ini bukan diskusi lah. Sebetulnya saya juga minta adanya pertemuan ini. Saya kepengen menyerap dari ilmu pengetahuan tentang sejarah dari teman-teman yang sengaja emang kita membahasnya tentang Losari itu untuk orang-orang Losari dulu, Pak. Karena saya mau mengumpulkan data dari pengetahuan dari teman-teman bahwa sejarah itu sebetulnya kan bukan kita murid tentang kebenaran. Untuk membuktikan sejarah itu banyak persoalannya tentang kebenarannya. Jadi mungkin kenapa disebut babat itu karena ini ada berdasarkan awalnya adalah cerita masyarakat, kemudian kita mencari tentang kebenarannya dari mana sih sebenarnya asal usul cerita-cerita ini. Sebenarnya tentang Losari yang menarik dari Losari itu pertama memang karena saya orang Losari, keduanya pada saat saya sudah mulai di Losari itu banyak orang yang mencari siapa itu penebar Losari. Yang saya dapetin adalah cerita-cerita yang menurut saya tidak menggunakan data atau logika tentang kesaktiannya, tentang mistik-mistiknya. Jadi dari situlah saya ingin pengen mengenal siapa sih penebar Losari itu. Ternyata dikasih jalan yang mungkin agak lama juga, karena dari 2012 itu saya mulai peduli tentang penebar Losari itu, membuat acara kirab budaya. Akhirnya terus saya mencari tentang silsilah penebar Losari, dan ternyata yang terpampang di sana yang dulu masyarakat Losari itu berpatokan pada sumbernya Pangeran Sulaiman Sulediningrat ini. Dan kebetulan yang berkembang di sana adalah fotokopi semua, Pak Yan. Saya memiliki tulisan aslinya di sini. Jadi saya baca terus, kok ini mengisahkan tentang kesaktian yang menggunakan nggak masuk akal bagi saya itu. Orang bisa terbang dari situ. Maka saya bilang, yang pertama adalah mencari silsilah penebar Losari. Ternyata semakin saya menemukan Losari, semakin mengenal sama Mbak Ato. Dari 2014 itu teman saya jadi ketua, dan dari Prapag sampai ke tempatnya Mas Dani itu, kenapa sekitar Losari itu ada makam-makam yang orang-orang yang katakanlah berpengaruh. Dari Prapag sampai ke itu semuanya di pinggir-pinggir sungai semua ya, Mbak ya. Ada apa? Ternyata dalam Purwasanggarung, dalam babat Purwasanggarung juga, bahwa zaman dulu itu semua kota-kota atau kerajaan itu di pinggir sungai. Siapa kau? Nah, kita kembali lagi pada siapa itu penebar Losari. Ternyata penebar Losari adalah cucu dari para Sunan Gunung Jati. Tapi saya nggak mau menerangkan secara jelas karena dalam buku sejarah sudah banyak. Saya lebih cenderung pada penembahan Losari itu, kenapa datang ke Losari, kenapa beliau itu keluar daripada keraton, kenapa Sunan Gunung Jati itu tidak memilih penembahan Losari menjadi penerusnya. Itu lebih menarik daripada kita silsilah dari tahun-tahun yang sebagian tak tulis di sini tentang kelahirannya, tentang bagaimana Cirebon dari berdirinya sampai nanti Cirebon menjadi 3 kekuasaan, dari kadipaten terus menjadi kerajaan terus menjadi kesultanan, ya kan. Itu bisa dibaca secara banyak buku, tapi yang menarik bagi saya itu di luar itunya ada misteri. Yang lagi saya cari adalah misteri kenapa penebar Losari datang ke Cirebon. Makanya teman-teman saya mau kepengen dapat informasi baru. Nah, kalau beliau sudah ketemu dengan ternyata ini,
Kenapa ya? Ini kalau buku ini kan nanti teman-teman ini sebetulnya bukan ya proses menjadi buku, tapi saya kan terakhir itu menulis tentang Penembahan Losari itu adalah sosok yang sebetulnya disiapkan Sunan Gunung Jati, karena di sini ada dua kekuatan menurut saya, dan nanti dibedah dalam arti itu saya kepengen dapat itu jadi Sunan Gunung Jati kenapa tidak memilih, karena ada alasan-alasan. Pada saat saya mencari data itu kadang-kadang berpikirnya subjektif, karena dari kalangan ulama ya, dari kalangan ulama yang mencintai tentang para wali, itu urusannya para wali susah kita jangkau pikirannya. Ada sesuatu hal yang nggak bisa kita terangkan dan kita jelaskan, dan pada saat itu kan logika kita susah untuk nembus ke situ. Tapi saya menulis bahwa saya menguapkan jangan-jangan ada suatu suksesi, makanya saya bilang di sini ada kajian tentang suksesi dari kerajaan Cirebon atau enggak Sunan Gunung Jati, kenapa tidak milih, karena sewaktu dalam 3 buku yang saya baca itu waktu Sunan Gunung Jati mau wafatnya, setelah wafatnya Pangeran Muhammad Arifin, kemudian dia memilih adiknya Penembahan Losari, Pangeran Suwarga, kemudian Pangeran Suwarga meninggal, memilih anak dari Pangeran Suwarga, kenapa bukan Penembahan Losari? Dan itu yang menarik, yang perlu kita kaji ya itu yang menurut saya. Jadi kalau yang menjadi dasar bagi saya kenapa saya mencari Babat Losari, karena yang beredar kayak kemarin saya harus mengcounter yang di YouTube, yang di cerita-cerita yang di Facebook apa itu, saya datang-datangin itu karena apa? Saya bukan untuk berdebat, maksud saya pengen mencari data-data baru itu. Jangan sampai nanti yang berkembang di masyarakat adalah buat cerita yang seperti ini. Sebetulnya kan di sini beliau itu adalah penanggung jawab sejarah Cirebon, tapi kalau kita baca di sini kayaknya susah saya masuk ke dalam pemikiran yang nyata itu ya kan, logikanya kan nggak masuk. Ternyata Angka Wijaya kan banyak, ternyata gelar Angka Wijaya itu Kisah Geseng Ulung yang dari Sumedang Larang pun namanya Angka Wijaya, dan di sini dikaitkan dengan Geseng Ulung Angka Wijaya, dan makanya saya perlu ada klarifikasi dari Kesultanan Cirebon itu. Kebetulan sekarang lagi banyak persoalan di Kesultanan Cirebon, jadi seakan-akan kita nanti ke bawah arus di sana. Makanya bagaimana Mas Jabo, kita ngumpulin dulu orang Losari, saya mau menyerap informasi yang ada di perumbang di masyarakat Losari, kemudian buat penambahan tulisan-tulisan saya ini gitu. Kesalahannya mungkin kita belum bisa membagikan ini ya kan ya Bang. Nah, kira-kira saya buka aja pertanyaan ya, ada namanya diskusi kan ya. Karena ingin saya itu pengen dapat tambahan-tambahan baru dari teman-teman saya. Mungkin kalau ada yang pengen tanya nanti kalau kita bisa menjelaskan saya jelaskan, kalau enggak ya kita berbagi informasinya ya. Ya ini juga kan intinya Om Jali ini membuka suatu cerita baru dari Babat Losari yang selama ini berkembang di masyarakat, dan tentunya ini banyak kontroversial dengan yang ada saat ini gitu. Yang selama ini kita ketahui mungkin hanya sekedar cerita yang seperti lahirnya, terus kesaktian dan lain-lain. Mungkin Om Jali di sini akan membahas situasi yang berbeda gitu, terutama tentang alasan kenapa Pangeran Losari pergi ke Losari sendiri, kenapa beliau sebagai putra mahkota tidak dipilih oleh Sunan Gunung Jati, lebih ke cerita seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin kumpul di sini salah satunya adalah dalam rangkaian bukan studi rencananya kita akan membuat sebuah buku Babat Losari dan butuh masukan intinya dari teman-teman. Apakah teman-teman ada informasi lain, silahkan diungkapkan, ataupun ada pertanyaan yang mungkin bisa menambah wawasan ataupun bisa menambah nanti untuk kita bisa membedah bareng-bareng, silahkan dari teman-teman. Jadi
karena belum banyak yang membaca, jadi kita mungkin kasih gambaran saja. Ini Kan gitu untuk ya. untuk gambaran awalnya aja Om. Ya, Ini gambaran pada awal. masa siapa kita Ya. berarti? Jadi yang tadi Penembahan Losari itu kan anak daripada Pangeran Muhammad Arifin yang menikahin anak daripada Raden Patah, yaitu Nyai Mas Nyawa, Ratu Nyawa. Dia punya anak, diantaranya ada 6, yaitu Pangeran Kesatrian, Pangeran Losari, Pangeran Swarga, Nyai Ratu Emas, dan Pangeran Santana atau Panjunan, Pangeran Waruju. Nah, ini ada yang menarik lagi, kita mencari nama Penembahan Losari itu tidak terkuak nama aslinya itu, dan itu salah satu yang dulu saya ngomong ke Mas Dani itu, bahwa Losari adalah sejarah yang benar-benar mau dihilangkan, tapi untuk kepentingan siapa lah, itu yang akan saya kuak di situ. Dari ke-6 ini kan dari silsilah ini, saya di buku kecil ini membahas tentang silsilah Penembahan Losari dari Cirebon ke Majapahit, silsilah Penembahan Losari dari Demak ke silsilah Cirebon ke Pajajaran, silsilah Demak ke Majapahit, lengkap, ya kan? Nah, kalau secara keseluruhan memang kita nggak mau secara keseluruhan dulu lah ya, karena gambaran besar itu bahwa betapa pentingnya Penembahan Losari dalam, katakanlah, Sunan Gunung Jati menyiapkan sosok ini, karena ada 2 kekuatan besar adalah Demak dengan Banten. Kalau Cirebon naik, ini baru analisa saya, kalau Cirebon naik kayak apa nanti, ada 3 kekuatan dan akan menjadi saling berebut kekuasaan. Dan itu sudah bagaimana Mataram harus menguasai Cirebon, bagaimana Demak Banten harus bisa menguasai Cirebon. Nah, inilah yang saya lihat. Tadinya saya si Udon tentang Sunan Gunung Jati, kenapa ya Sunan Gunung Jati itu tidak memiliki Penembahan Losari, apa ada apa. Itu proses-proses pemikirannya itu. Tapi setelah secara keseluruhan kita membaca 6 buku itu, mungkin itu baru gambaran. Nah, keduanya bahwa hubungan apa dengan Penembahan Losari, kenapa Penembahan Losari ke Losari lebih milih Losari. Kita pakai nalar saja. Seandainya saya diusir, katakanlah diusir ya, mau keluar, kira-kira saya mau milih kemana? Nalar saya kan dulu begitu kan. Ternyata kenapa Penembahan Losari milik Losari, ternyata di Losari ada penggeden-penggeden, orang-orang yang mungkin dianggap buruk, orang-orang yang dianggap teman baik, kan itu nalarnya. Setelah itu makanya saya bilang, siapa di Penembahan Losari, di Losari itu ada apa? Ternyata dalam kisah bapak cerita-cerita Cirebon atau di cerita buku Marta Singa dan Pura Carubanegari, ada sosok yang namanya Ki Gedeng Losari. Tadi Mas Bowo yang ngasih informasi ke saya, Pak, dalam buku Wangsakerta ada sosok namanya Ki Gedeng Sanggarung ya Mas Bowo ya, Ki Gedeng Sanggarung. Nah, mungkin itu yang perlu diterusin nanti, Ki Gedeng Losari. Dan di Losari itu apa kerajaan atau wilayah apa? Ternyata di Losari itu sejarahnya bukan wilayah Cirebon. Losari dulunya kan adalah wilayah Galuh. Setelah Sunan Gunung Jati, dia menaklukkan wilayah-wilayah Galuh, dan waktu itu Galuh lagi lemah dalam kekuatannya karena ada kerajaan-kerajaan kecil kayak kerajaan Surantaka, Japura, terus kerajaan yang ada 7 lah kayak Wonogiri, terus Telaga. Kekuatan Galuh itu sedang rapuh sehingga semuanya kan merdeka, termasuk Losari itu adalah tanah perdekaan. Itu baru dalam pemikiran analisa saya itu. Nah, ke depan ke sana ternyata Losari punya peranan yang penting dalam Ki Gedeng Losari. Ki Gedeng Losari itu siapa? Ternyata teman dekat atau bersahabat dengan Walang Sungsang sampai ke Sunan Gunung Jati. Peranannya begitu luas. Dalam Marta Singa juga disebutkan ada campur tangan dalam pembentukan yang disebut, yang kita mengenal bahwa kereta Singa Barong itu
adalah ciptaan Penebangan Losari, dan itu perlu sedang saya kaji juga tentang kebenarannya. Ada juga banyaklah. Kalau Singabaruang ciptaan Penebangan Losari, kenapa Walang Sungsang juga menciptakan, dulunya sudah ada dalam babotnya Walang Sungsang itu, batik Megamendung itu sudah ada biasanya gitu. Tapi menarik dalam cerita itu, Penebangan Losari yang tadi saya bilang, maaf, Penebangan Losari datang ke Losari, ada apa dengan Losari, ada daya tarik apa? Ternyata di sekitar Losari pun banyak yang mempunyai sejarah yang luar biasa, Mas. Contohnya adalah Pengabian. Saya menemukan di Pengabian itu banyak kayak keramat, kayak kemarin saya sama Mas Jabo dengan makam kekeramatan. Ternyata sebelum Penebangan Losari datang ke Losari, sudah ada wali atau penyebar Islam yang, jadi Penebangan Losari sudah, masyarakat sudah bagian banyak yang udah Islam. Nah di sini makanya, wah ini yang akan menjadikan informasi. Saya kalau sendiri kan nggak bisa untuk membuka itu, makanya mungkin di sini ada orang dari Pengabian, ada yang dari Prapag, karena itu ada sangkut pautan tentang bagaimana saya bisa melihat secara keseluruhan apa itu yang dalam Purwa Sanggarung itu ada kerajaan namanya Purwa Sanggarung yang katanya letaknya ada di daerah Sungai Cisanggarung. Saya kemarin sama teman-teman juga ikut ke kegiatannya Mas Jabo itu karena saya mau menelusurin tentang bagaimana Sanggarung zaman dulu. Dan di situ akan ketemu juga di Prapag ada makam siapa Mbak namanya? Suranenggala. Di Limbangan ada makam Mbah Babu, ya kan? Yang dulunya katanya Sanggarung itu arahnya kemana nih? Yang kemarin saya teliti ternyata, oh sampai sama munajat, kalau pemerintah itu tidak menangani persoalan batas ini, akhirnya timbulnya kepada persoalan di masyarakat desa-desanya kan. Itu konflik sejarah, bagaimana batas-batas itu. Setelah saya menelusuri itu, wah ini harus diselesaikan karena apa, nanti bisa persoalan ini antara batas ini. Nah, mungkin karya-karya Penebangan Losari yang sering kita kenal kan ada Singabaruang, terus kereta Megamendung, itu bentuknya. Nah, sedangkan yang harus dikagumi dari Penebangan Losari adalah dia adalah pengarang buku kan. Karena di sini yang luar biasa, kitab Dharma, penerjemah kitab Dharma Kirti itu kan adanya di yang ngarang itu Penebangan Losari. Kenapa tidak terpublish itu? Kenapa dia disimpan seakan-akan kitab itu tidak boleh dibuka? Makanya ini perlu kekuatan dari teman-teman untuk bagaimana sejarah itu dibuka, yang aslinya itu kitab itu jangan dipajang-pajang aja di Museum Sri Baduga itu. 2 kitab buku yang karya Penebangan Losari itu yang tidak pernah dipublis itu. Ternyata kemarin sama Mbak Nani pun ada babat tanah Losari yang belum dibaca utuh di rumah Penebangan Losari. Kemarin saya sama Mas Jabo ada cerita dari Kuncen ya Mas Jabo ya, bahwa babat Losari disengaja dibakar karena demi alasan hancurnya katanya hancur. Nah itu yang menjadi sangat-sangat saya disayangkan itu. Pada saat saya mencari naskah-naskah itu ada yang membakarnya sengaja karena itu bahaya nanti hancurnya kan. Berarti di sini emang ada sejarah yang sengaja digelapkan. Nah, itu